Shalom, selamat hari Minggu buat kita seluruh jemaat GKPS Cengkareng. Kami sapa Bapak jemaat di rumah dan Inang, dan pemuda-pemudi yang berkebaktian di rumah dan yang di gereja. Minggu kita Minggu Eksaudi dengan model kebaktian kita model D. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh. Marilah kita memuji Tuhan. Kita sambut Tuhan kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, bait yang pertama dengan bait yang sampai bait yang ketiga. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 4. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, saat ini kami merayakan kenaikan-Mu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi semua orang percaya. Kuatkanlah kami agar tetap percaya dan setia berpegang pada harta surgawi hingga memperoleh kehidupan yang kekal. Teguhkanlah iman kami supaya tetap berjaga dan waspada menantikan kedatangan-Mu kembali untuk menempati janji keselamatan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di setiap napas kehidupan, ingatlah satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 344, bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, sumber segala rahmat yang kekal, dalam kerendahan hati kami mengaku bahwa kehidupan kami sering tidak sesuai, bahkan sering bertentangan dengan kehendak-Mu. Secara sadar atau tidak, kami sering menimbulkan perselisihan di antara sesama kami. Kami juga sering lupa mendoakan sesama dan merasa enggan untuk memberi nasihat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Pikiran kami lebih banyak tertuju untuk kepentingan diri sendiri. Bahkan kami sering berupaya untuk mempengaruhi serta memperalat orang lain demi pemenuhan keinginan diri sendiri. Tanggung jawab kami sebagai anggota jemaat, anggota keluarga, dan warga masyarakat sering kami lupakan. Bahkan kami sering dengan sadar dan sengaja melalaikannya. Kami telah banyak berbuat dosa kepada-Mu, serta kesalahan terhadap sesama kami. Kehadapan-Mu yang kudus, kami kini mengaku dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Berilah kami kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat semakin mengasihi Engkau dan sesama kami, serta mampu melawan segala godaan iblis. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami memohon keampunan dosa kami. Amin. Dengarkanlah dan percayailah firman Allah
janji tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa perbuatanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat duduk. Aku bernyanyi dan bahagia karena memuji Yesus selama-lamanya. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 392, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yohanes 17 ayat 6 sampai 19. Aku telah menyatakan namamu pada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu.
Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran, sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku telah menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Amin. Dialah sang tabib yang hebat di dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang kudus. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 149, bait yang pertama ditambah bait yang keempat.
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang telah dikirakan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di hari antara mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Jadi seperti biasa, hari ini kita mengumpulkan persembahan khusus, yaitu untuk pembangunan. Karena itu marilah kita bersekutu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu dan yakin Bapa yang penuh anugerah, dan kami sudah merasakan begitu baik Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang, Tuhan mau kalau rumah Tuhan kami dirikan di dunia ini. Dan sungguh luar biasa Tuhan, jemaat-Mu di sini sudah membangun rumah-Mu yang indah ini. Ini adalah hasil ucapan terima kasih atas berkat-berkat Tuhan. Tapi pembangunan terus berjalan dan seterusnya. Karena itu Tuhan, hari ini kami akan mengumpulkan persembahan untuk mendukung pembangunan rumah-Mu ini. Kami sudah merasakan banyak berkat-berkat Tuhan kepada kami. Dan untuk itulah kami akan memberikan sebagian dari anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena Tuhan mengatakan kami akan terus mengucap syukur. Kami akan terus mau merenungkan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya setiap orang yang memberi itu akan mendapatkan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan, kami sudah berkumpul di sini, demikian juga saudara kami yang di rumah, dimanapun berada, yang boleh bersatu dengan kami dalam ibadah ini. Kiranya kami bersatu untuk memberikan persembahan, untuk pembangunan, untuk mendukung kegiatan yang ada di jemaat-Mu ini. Dan kami percaya Tuhan, berapa yang bisa kami berikan untuk
pembangunan ini. Tuhanlah yang memberkati untuk boleh dipergunakan dengan baik. Dan Tuhan untuk ke depan terus memberikan berkat yang terbaik kepada kami, sehingga kami boleh terus memberi sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu Tuhan, kami yakin pemberian kami ini kami sampaikan ke hadapan Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan tahu dari hati kami, dan kiranya Tuhan berkenan menerima ini. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan kesaksian mungkin yang ada di jemaat di gereja ini, bisa maju ke depan. Kita sambut, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, bait yang pertama sampai bait yang ketiga. Memberikan aku
Berserahlah kepada Yesus karena kasih dan percaya kita kepadanya, karena kita dikasih milik di dalam hidup kita. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan bait yang kedua. Salam. Horas, selamat hari Minggu dan selamat keberbaktian untuk kita semua jemaat GKPS Cengkareng, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang mengikuti kebaktian secara virtual di rumahnya masing-masing. Warta Jemaat GKPS Cengkareng, Minggu 16 Mei 2021. Yang pertama, keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebesar Rp8.432.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk, demikian juga jemaat yang memberi agar berguna untuk pengembangan kerajaan Allah. 2. Rencana kegiatan. Minggu 16 Mei 2021, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Pelayanan ibadah seksi remaja dapat kita lihat di dalam warta jemaat yang ada dan telah dikirim kepada seluruh anggota jemaat melalui WA Group GKPS Cengkareng. Dan diharapkan kepada semua seksi remaja untuk mengikuti ibadah seksi remaja tersebut. Rabu 19 Mei 2021, sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Pembawa sermon Pandita Rim Glory Sumbaya STH, moderator Situa Rasiman Sinaga. Diharapkan seluruh majelis agar mengikuti sermon tersebut
yang dilakukan secara virtual. Jumat 21 Mei 2021, kebaktian keluarga pada masing-masing keluarga pada sektornya masing-masing. Sabtu 22 Mei 2021, Marguru Malua atau angkat CD masuk jam 15.00 WIB secara virtual. Link akan di-share 15 menit sebelum acara dimulai. Minggu 23 Mei 2021, Minggu Pentakosta atau turunnya Roh Kudus sekaligus pesta sekolah minggu, masuk pukul 09.00 WIB. Pelaksanaan ibadah dilaksanakan secara live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah seksi sekolah minggu, pengkhotbah Pandita Rim Glory Passa Sumbaya STH, liturgis Situa Bilden Sinaga. Senin 24 Mei 2021, Minggu Pentakosta kedua atau tuntunan, masuk pukul 19.30 WIB. Pelaksanaan ibadah lakukan secara live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah Parambilan Situa Jaharap Sagala, para agenda Situa Jajaraman Purba, model kebaktian, model B, bahasa Simalungun. Rapat majelis Minggu 30 Mei 2021 akan diadakan rapat majelis jemaat GKPS Cengkareng. Agenda yang pertama, evaluasi pelaksanaan program. 2. Penekanan tata laksana rapat majelis dan pelaksanaan tugas majelis. 3. Peran serta calon samas dalam pelaksanaan diakonia sosial GKPS Cengkareng. Waktu pukul 13 WIB sampai selesai. Tempat GKPS Cengkareng. Pelaksanaan rapat dilaksanakan secara tatap muka. Demikian warta jemaat minggu ini. Warta jemaat selengkapnya dapat kita lihat dalam WA Group pada grup GKPS Cengkareng yang telah di-share kepada kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah melalui Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, kembali kami datang mengucap puji syukur kehadapan-Mu Tuhan, atas semua kasih anugerah serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami selama seminggu ini. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah kumpulkan kami semua, anggota jemaat GKPS Cengkareng, baik yang ada dalam gereja ini maupun yang mengikuti kebaktian secara virtual dari rumah mereka masing-masing. Terima kasih juga Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kami, berkat kesehatan, demikian juga Tuhan berkat rezeki. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami, terlebih-lebih dalam aktivitas kami Tuhan, agar kami semakin dapat memuliakan nama-Mu. Jemaat-Mu Tuhan yang telah memberikan sumbangsinya kepada gereja ini, kiranya Tuhan juga yang memberkati dan semakin memberkati seluruh aktivitas mereka, agar mereka juga Tuhan semakin dapat bersyukur dan memberikan berkat kepada sesama anggota jemaat maupun kepada gereja ini. Semua rencana kegiatan kami Tuhan, terlebih kegiatan sermon, demikian juga Tuhan kegiatan pesta sekolah minggu sekaligus turunnya Roh Kudus yang akan diselenggarakan pada minggu depan Tuhan. Demikian juga Tuhan rapat majelis yang akan diadakan pada tanggal 30 Mei. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, agar kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar seluruh anggota jemaat maupun seluruh majelis jemaat Tuhan dapat berperan lebih aktif lagi dalam mengikuti kebaktian tersebut, sehingga nama-Mu semakin kami permuliakan. Sebentar ini Tuhan, kami akan mengikuti khotbah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, agar melalui firman yang telah disampaikannya, kami semakin dapat mengikuti jalan keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami seluruh anggota jemaat yang mengikuti kebaktian ini, kiranya Tuhan juga yang memberkatinya.
Dosa pelanggaran kami Tuhan, ampunkanlah agar kami tetap layak menerima berkat daripada-Mu. Terima doa kami Tuhan, di dalam Yesus Kristus anak-Mu, Tuhan selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Sebelum kita bernyanyi, kita mendengarkan persembahan pujian dari sektor Cengkareng Indah.
Sebelum kita mendengarkan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 427, bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan, renungan kepada kita hari ini, Minggu Judika, yaitu yang tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukankah demikian orang fasik?
Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi, sabdamu abadi suluh langkah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga Bapak Ibu yang beribadah dari rumah. Kita berharap semuanya kita semangat, walaupun ada yang di rumah beribadah dan ada yang di rumah Tuhan ini. Kita yakin dipakai Tuhan segala cara. Yang penting soal kerinduan kita beribadah dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada istilah seperti ini. Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar, dan melakukan kehendak Allah adalah prestasi yang terbesar. Ya, saya mengulangi. Mengetahui kehendak Allah adalah hikmat yang terbesar. Menemukan kehendak Allah adalah penemuan terbesar, dan melakukan kehendak Allah adalah prestasi terbesar. Jadi sebenarnya ini yang paling penting. Ya, jadi kadang-kadang orang anggap enteng tentang hidup dalam Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, sering kalau ya orang-orang percaya sering disebutkan seperti ini, hidup kita ini kan seperti musafir di padang gurun, lelah melanglang buana. Saat dihadapkannya telah terbentang satu oase, akan bernapas lega. Mereka akan meneguk air melepas dahaga, dan pada akhirnya merasa hidup masih menyambung asa. Ya, kan seperti itu hidup di dunia ini. Kayaknya di padang gurun. Gak ada sukacita sebenarnya di dunia ini. Ya, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi karena kita percaya, ya. Nah, jadi saya lanjutkan, seperti itu Tuhan akan membuat segar umatnya yang sudah lelah karena derita, apabila mereka telah menyesali salah dan dosa, dan tidak lagi memanjakan diri sambil mendurhaka akan Tuhan, bebaskan diri dari hidup, ya kita sebutkanlah, yang hanya menginginkan nafsu, tapi dengan melihat kepada Tuhan, seperti bangsa Israel dipulihkan dari pembuangan kepada kemerdekaan. Ya.
Kita dibawa kepada kemerdekaan yang melihat Tuhan di dunia ini. Kan istilah oase itu kan semacam kekayaan, air yang ya memang dirindukan, kemakmuran, kekayaan, asal kita mau melihat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita segar. Yang golangdo gak pernah segar, karena ada untung di sini, ada rugi. Ya, pandangan pun tujuan hanya untung misalnya. Jadi kita tidak pernah kita sebutkanlah bertumbuh dengan baik. Ya, saudara-saudara yang kekasih, makanya orang yang memandang kepada Tuhan Yesus, inilah yang akan disebutkan dalam Mazmur 1 ini. Dia bisa memilih pilihan dengan baik. Kan itu, hidup ini adalah pilihan. Nah, jadi kemampuan kita memilih apa yang kita pilih. Kalau Mazmur 1 diharapkan kita memilih bijak. Kita memilih berjalan bersama Tuhan. Nah, jadi sudah disebutkan tadi di sini, kalau dari kata-katanya ini kan lebih banyak tadi negatif tentang orang yang tidak memilih Tuhan. Ya, orang yang tidak memilih Tuhan tidak pernah berhasil, tidak pernah segar, tidak pernah menjadi berkat. Ya, jadi saya hanya menekankan di sini tentang orang-orang yang memilih pilihan bersama Tuhan. Itu kan hebat juga ya. Orang yang memilih pilihan yang terbaik bersama dengan Tuhan. Ada 3 hal disebutkan di sini. Ada kekuatan kita. Kita ada dalam berkat Tuhan. Istilah yang pertama disebutkan berbahagialah. Istilah berbahagia, makarios. Ini kehidupan dalam Tuhan. Apa itu berbahagia? Ada mertua. Bapak Ibu Saudara, kita sering menyebutkan banyak perkara besar yang menurut kekuatan kita tidak mungkin terselesaikan. Tapi karena anugerah Tuhan dapat kita kerjakan. Mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang ngejaib. Inilah yang makarios. Bagaimana nanti hidup ini sudah seperti ini keadaan dan lain-lain. Tapi kita berjalan terus. Nanti kita rasakan ada mujizat Tuhan. Atau sudah kita rasakan mujizat Tuhan. Seperti itu kehidupan makarios pertama. Ya, memang banyak sulitnya. Tapi di tengah-tengah kesulitan itu kita alami kuasa Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau disebutkan makarios, dalam pencobaan sekalipun ada berkat Tuhan yang tersembunyi. Ya, dalam pencobaan sekalipun ada berkat Tuhan. Kalau dalam Mazmur 37 ayat 27 disebutkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan mempersiapkan. Jadi ini yang pertama yang kita sebut makarios. Ya, jadi tidak tanpa persoalan. Kedua, yang disebut makarios, kita kuat, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi Bapak Saudara, ya sering kita mendengarkan kalau terus dalam hati kita ini soal kekhawatiran, nanti di sekeliling kita ini pun semuanya kekhawatiran. Kita bayangkan, akhirnya ya kekhawatiran itu yang merajai kita.
dia tidak bergerak lagi. Nah, jadi baru-baru ini kan satu pendeta emeritus kita kan HKBP Saina Beban baru meninggal dunia kan. Ya, salah satu ya kekuatannya hingga dia bisa menjadi pelayan yang luar biasa. Kehidupan di rumah tangga orang itu. Sejak kecil pun ya Bapak Saina Beban ini selalu hal-hal yang positif diajarkan orang tuanya. Selalu dihargai seperti kita sebutkanlah orang-orang yang memiliki berkat. Ya, ternyata seperti itu banyak berkat Tuhan. Dari seperti itu kita. Ya, jadi kalau dalam Matius 6 ayat 34 disebutkan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gue itu kadang-kadang kan pikir genuh, iya. Sementara bukan seperti itu. Kita hanya berjalan bersama Tuhan. Tuhan selalu memikirkan yang baik bagi kita. Ya, seperti Dia sudah menjadikan hukuman menjadi berkat. Dulu Dia jauh, tapi Dia sekarang sudah ada dalam kehidupan kita. Karena itu berbahagialah orang yang mengetahui arah mana yang Allah tempuh dan ikut melangkah ke arah itu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang hidup makarios, tidak khawatir. Ya, jadi ini yang pertama. Jadi enak sekali kalau makarios berbahagia, terus bertumbuh. Ya, kedua disebutkan dalam teks kita, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buah pada musimnya dan tak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, ini karena terhubung dengan sumbernya. Seperti ya pohon di tepi sungai itu, biar berbagai musim datang, tapi karena terhubung dengan sumbernya, dia kuat. Ya, karena itu Bapak Ibu Saudara, ya itu makanya kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, sebab Dia tidak pernah tertidur. Ini keyakinan kita. Tuhan itu tidak pernah tertidur untuk menjagai kita. Ya, apa yang dalam hati kita itu Dia tidak pernah tertidur untuk menjagai kita. Pertolongan yang hebat seperti yang dialami Tuhan Yesus itu dialami orang percaya sampai saat ini. Ya, pertolongan suatu Dia disalib itu kan, Tuhan sampai Dia ya udah kehabisan tenaga. Seperti itu kekuatan menemani orang percaya sampai saat ini, sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Kalau dalam Lukas 22 ayat 43 disebutkan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberikan kekuatan. Makanya dia menang. Ya, seperti itu kekuatan yang menemani kita. Martin Luther pernah cerita tentang seperti ini, yaitu kekuatan. Kadang-kadang ini yang kita lupakan saat ini. Asallah kita berjalan dengan Tuhan. Martin Luther kan ini tokoh reformator. Banyak sekali ingin menggulingkan dia, banyak sekali ingin menjelekkan dia, banyak sekali supaya perjuangannya berhenti, sampai dia tidak ada teman yang seharusnya menjadi teman, menjadi musuh semua. Tapi dia bukan mundur, tapi dia melihat ke langit. Itu riwayatnya itu, melihat bintang, melihat bulan,
Dia melihat bintang itu bersinar enak sekali. Dan dia melihat bintang itu tidak ada sandarannya. Ya, kan hanya nampak bintang itu bersinar cantik dan mendekat terus ke dia. Dia melihat kok bintang ini tanpa ada sandaran, tanpa ada yang mendukung dia bisa bersinar, sehingga naik semangatnya. Ya benar-benar tentu Tuhan yang bekerja di situ. Makanya kalau Tuhan mendukung, kalau berserah kepada Tuhan, di situ ada kekuatan, itu kekuatannya. Jadi bukan manusia. Makanya sering kita sebutkan orang-orang yang bersandar kepada manusia itu sebenarnya itu membangun kekecewaan yang luar biasa. Itu membangun kekecewaan yang luar biasa. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kan seperti itu kekuatan. Karena seperti yang disebutkan dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kamu jadi takut, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Bapa, ya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus menyertai kita. Kita yakin membiarkan Roh Kudus bercahaya dalam hidup kita, sehingga hati kita dipenuhi hal-hal yang berguna. Ondo tene boleh au megoki Roh Kudus ini, tapi berkelahi aja setiap saat. Tapi ada hal-hal yang berguna. Dan dari gerak hidupnya akan memberikan didikan yang berharga. Dan ucapannya menjadi kata mutiara yang membawa menuju kebenaran sepanjang masa. Artinya hidup bermakna, hidup berguna. Ini sebenarnya orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, seperti Martin Luther tadi yang saya sebutkan, dan demikian juga pemazmur itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Tuhan membawa segala sesuatu kepada terang, kita akan menemukan betapa signifikannya kita dalam kerajaan Allah. Anggula bini buat Tuhan dohita hubani dalani, dibawa oleh Roh Kudus, kita akan semakin signifikan. Ada yang luar biasa. Segala kelemahan akan dikuatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, itulah yang kedua. Dan yang ketiga disebutkan dalam ayat 6, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan itu selalu melihat semuanya. Tuhan itu melihat kejujuran. Dalam Mazmur 50 ayat 23b disebutkan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah kuperlihatkan kepadanya. Bahkan dalam Amsal 3 ayat 32 disebutkan, Tuhan memperhatikan orang jujur dan doanya pasti berkenan kepada. Inono idu genuk. Iya, inono idu hurtai. Bapak Ibu Saudara, bahkan kalau diperdalam Mazmur ini dalam ayat ini, bukan hanya diberikan soal-soal duniawi, tapi ya hak istimewa semua orang percaya bahwa tempat tinggal tidak lagi selamanya di dunia ini, karena Kristus telah bangkit. Itulah yang membuat kita bersemangat dan bergelora. Jadi biarlah kalau kita lebih makin dekat kepada Tuhan, kita akan melihat kekekalan yang sudah dialami anaknya Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan mengalami. Kita akan mengalami, kita tahu Daud sudah mengalami yang luar biasa. Bahkan sampai disembunyikan saudara-saudaranya untuk menjadi raja. Tapi Tuhan melihat itu. Ada lagi satu lagi, bawalah kemari katanya kan.
Nah, ibu matongo si Daud. Nah, itulah. Lantiklah. Ya, kata seperti itu Tuhan melihat kita semuanya. Karena itu Bapak Ibu, saudara sekalian, teks kita ini mau menekankan mari kita berjuang. Jangan seperti jalan orang fasik. Ya udah sebutkan tadi. Ya kadang-kadang bosan kalau menyebutkan yang jelek-jelek ya. Tapi kita mau jalan orang benar. Ada 3 hal saya mau menekankan di sini jalan orang benar. Mari berjuang dalam kebenaran. Jauhkan jalan orang fasik. Nah, kita mengetahui Bapak Ibu Saudara sekarang banyak perang. Ada perang dusunari Gaza ini antara Palestina dan Israel. Kita tidak tahu apa yang benar di situ. Iya, tapi di tengah-tengah itu kita harus melihat apa itu kebenaran. Berjuang tentang kebenaran. Jangan ditutup-tutupi kebenaran itu. Iya. Ini yang penting kita perjuangkan sebagai orang-orang benar. Berjuang tentang kebenaran. Atau apa ya? Ya, tapi kita berjuang. Karena kalau kita mau berjuang, di situ ada kebahagiaan karena upah kita telah tersedia di surga. Amin. Nah, inilah perjuangan tentang kebenaran. Banyak dari hal-hal kecil. Kedua, Bapak Ibu Saudara kalian, mari kita percayakan rencana hidup kita kepada Tuhan. Ya, direncanakan, berdoa kepada Tuhan. Ya, mari kita percayakan rencana hidup kita. Satu kritikan zaman ini, banyak orang berdoa dengan setulus-tulusnya, hanya meminta apa yang perlu dalam hidupnya. Tapi pertumbuhan iman yang semakin baik, sebenarnya kita berdoa, yaitu mau berdoa kepada Tuhan, apalah kehendak Tuhan saat ini yang bisa saya kerjakan. Apalah hati Tuhan yang bisa hari ini saya kerjakan. Sebenarnya ini yang penting. Karena kita tahu kalau kita sudah ada dalam rencana Tuhan, Dia akan memikirkan apa yang perlu dalam kehidupan kita. Ayo kan? Amin. Ya, karena kalau kita hanya berdoa untuk kepentingan kita, teknik dulu. Nasunanya, karena Tuhan lebih tahu apa yang perlu dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita berjuang bahwa kepercayaan ini kan bukan soal soal kata-kata ini, atau soal perasaan, tapi soal perbuatan. Kita mengetahui dalam koran Guardian itu ya, tanggal 21 bulan 4 21 di India kan semakin mengamuk, mengganas COVID. Ya, bahkan disebut di sana era neraka COVID. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya karena di sana sebelumnya orang nggak percaya ada COVID ini atau tidak. Ya, bahkan dipolitisasi agama, mau mengatakan COVID ini tidak ada. Ya, sampai sekarang untuk kremasi aja sudah bingung orang itu. Ya, tapi kepercayaan tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Kepercayaan tidak lepas dengan penelitian. Ya, kita yakin iman percaya ini adalah di atas segala kemampuan yang bisa kita kerjakan. Halnya ini sama-sama teks ini mau mengajak tiap saat minggu judika, dengarkanlah Tuhan, tangihom ma Tuhan, itu kekuatan kita.
Dan siapa yang mau mendengarkan Tuhan, itulah yang disebutkan dengan orang benar. Dan inilah orang-orang yang boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita sekalian. Tuhanlah yang memberkati kita. Marilah kita bernyanyi firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Marilah kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan, di mana kami diharapkan boleh menentukan pilihan, memilih yang benar atau yang fasik. Kami percaya Tuhan, kehidupan memilih adalah kehidupan yang penting, dan berharap semuanya kami memilih mengikuti Tuhan, menjadi orang benar, sehingga kami boleh mengalami makarios dan selalu terhubung berkat-berkat Tuhan. Dan banyak hal yang boleh kami capai, keberhasilan demi keberhasilan, dan kami percaya Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus boleh menerjemahkan firman-Mu kepada kami semuanya. Terlebih di tengah-tengah saat ini Tuhan, masih suasana pandemi COVID. Banyak pergumulan-pergumulan yang sudah dan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Tuhan sudah mengetahui apa yang sudah dan sedang terjadi karena dampak pandemi COVID ini Tuhan. Termasuk beribadah pun kami begitu sangat terbatas. Pada umumnya beribadah di rumah. Tapi kami percaya Tuhan, kerinduan-kerinduan yang terbatas pun Tuhan berkati itu semuanya, sehingga kami merasakan boleh berjumpa, boleh bertemu, boleh ada dalam kerajaan Tuhan. Kali Tuhan, segarkan kami semuanya, semangati kami semuanya Tuhan. Terjemahkan firman-Mu kepada kami, bahwa Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Mari Tuhan, kami berdoa, mendoakan saudara-saudara kami sekalian, keluarga kami, jemaat GKPS Cengkareng ini yang hadir ke gereja ini dan di rumah dan dimanapun berada Tuhan.
Berkati semuanya Tuhan. Tuhan tahu keterbatasan, Tuhan tahu keberadaan mereka masing-masing sekarang. Dan curahkan Roh Kudus Tuhan, dan yakinkan bahwa semuanya ada dalam kuasa Tuhan, sehingga semangat kehidupan selalu terjaga dalam kehidupan kami. Berkati segala yang perlu Tuhan. Kalau ada soal sakit penyakit, Tuhan hadir setiap saat kepada mereka Tuhan. Seperti kami mengetahui ada beberapa orang yang kami kasihi sedang dirawat di rumah sakit dan di rumah, yaitu Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragi, Bapak Ferdinand Apoh Saragi, Bintang Neo Silalahi, Inang Annaria Munte, Situa Ferry Diarson Purba, Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helensius Purba, Bapak Denis Utapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Situa Yohana Damera Purba Rawat Jalan, Situa Emeritus Sabaruddin Purba Rawat Jalan, Inang Nyonya Situa EM Sabaruddin Purba Boru Raja Guguk Rawat Jalan, Inang Holly Lim Boru Purba. Kami berdoa Tuhan, dan percaya Tuhan tahu tentang sakit penyakit mereka, dan Tuhan tahu segala usaha-usaha yang sudah dan akan dikerjakan. Tuhan, kiranya Tuhan campur tangan, dan kerinduan kami supaya Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka dan semangati mereka Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka, sehingga keluarga pun dengan senang hati dan sukacita boleh merawat dengan baik. Kerinduan kami dalam waktu yang cepat mereka bisa sembuh Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan. Ada berapa orang saudara kami yang berulang tahun, yaitu Jaiden Kaniel Munte, Situa Nurpina Damanik, Deskan Purba, Frans Berita Lumpan Tobing. Demikian juga hari ulang tahun pernikahan Samas Aman Menatar Purba, Mas Nida Sipayung. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur atas hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada saudara kami. Demikian juga Tuhan tambahkan tahun pernikahan terhadap keluarga kami di sini. Berkati semuanya mereka Tuhan, semangati dan percayakan supaya mereka mempercayakan hidupnya kepadamu, dan setiap tahun hari yang diberikan kepada kami, kepada mereka, itu suatu anugerah Tuhan, bahwa kami ada dalam rencana Tuhan, dan Tuhan berharap tetap kami memuliakan nama Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka semuanya Tuhan, berikan sukacita dan berikan kekuatan untuk boleh meneruskan kehidupan dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, berkati semuanya anak-anak kami di sini, anak-anak jemaatmu dalam pertumbuhan mereka yang masih kecil, dalam sekolah mereka, dalam perkuliahan, dalam mencari kerja, dalam mencari jodoh. Berkati semuanya anak-anak kami Tuhan, dan persiapkan untuk terus luar biasa, untuk boleh menyaksikan kebesaran nama Tuhan melalui aktivitas
melalui pekerjaan, melalui cita-cita mereka yang Tuhan berkati. Kami yakin terus berjalan, kami yakin berproses di tengah-tengah keluarga demi keluarga Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, mendoakan PHMJ dan keluarga mereka, majelis jemaat, supaya Tuhan pakai mereka semakin luar biasa Tuhan, terutama pada masa pandemi COVID ini untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang boleh dikerjakan. Tuhan berikan semangat kepada mereka, karena sebagai pelayan harus memang selalu memikirkan yang terbaik, apa yang boleh dikerjakan. Berkati setiap kegiatan Tuhan, berkati setiap orang yang ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dan setiap kegiatan Tuhan pakai untuk memperkenalkan nama Tuhan yang besar, memberikan keyakinan, memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu di sini. Berkati juga Tuhan pemerintah kami dalam rangka terus berjuang dalam rangka menghalau COVID-19 ini. Kiranya boleh untuk ke depan boleh berlalu Tuhan. Jangan ada lagi varian-varian baru, sehingga kami boleh dengan tenang meneruskan kehidupan seperti biasa. Banyak yang akan kami minta Tuhan. Kami yakin Tuhan lebih tahu apa yang perlu dalam kehidupan kami. Kiranya hanya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepada-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam Mazmur 50 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah najarmu kepada yang maha tinggi. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Marilah kita bangkit untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang melimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sebelum kita pulang selesai beribadah, kita minta Tuhan Allah yang selalu menyertai perjalanan hidup kita, dan kita akan dipertemukan kembali. Kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 346, bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Yang bertugas melayani kami undang maju ke depan, kita salami jemaat kita dengan salam Covid.